Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4, yaitu tentang mengembangkan kepribadian. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Musinuddin Isabi, dan ada Rehan Habib Husni, Nur Fitri Andina Zulaika, Safuddin Nur Tahyani, Sufiandila Akbar Santoso. Next. Yang pertama adalah personality. Mengembangkan kepribadian dapat mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu kemampuan mengenali perasaan dan merasakan. Hal ini tergambarkan dengan mampunya seorang dalam menggambarkan kekuatan, kelemahan, pikiran, keyakinan, motivasi, dan emosi yang dimiliki. Kesadaran diri ini memungkinkan seseorang dapat merasakan dan memahami orang lain. Bagaimana orang lain memandang kita, memandang sikap dan tanggapan kita. Kemampuan mengenali diri tersebut diantaranya yang pertama adalah kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang. Yang kedua, membela diri dan mempertahankan pendapat. Yang ketiga, kemampuan untuk mengarahkan dan mandiri. Yang kelima, kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan memiliki penghargaan diri. Yang keenam, serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang memiliki dan merasa puas dengan potensi yang ada. Nice. Yang kedua adalah kesadaran diri. Kesadaran diri tidak terbentuk secara otomatis, melainkan karena adanya usaha individu dan dikembangkan melalui interaksi-interaksi dalam lingkungan sosial. Tahapan kesadaran diri individu ditentukan oleh beberapa besar, yaitu sejauh mana individu tersebut berusaha mempertinggi kesadaran dirinya. Pikiran, keyakinan, dan tindakan dipengaruhi oleh bagaimana seseorang merasakan pribadi, harga diri, dan kepercayaan diri seseorang. Konsep diri ini juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia berada. Menemukan kembali perasaan-perasaan atau emosi dari diri dapat dilakukan dengan peka terhadap apa yang terjadi, apa yang dirasakan diri sendiri maupun orang lain. Langkah yang dapat ditempuh selanjutnya adalah setelah menemukan perasaan dari pribadi, yakni mengenal keinginan-keinginan diri sendiri. Setelah sadar akan perasaan sendiri, mengetahui jati dirinya, seseorang akan mengetahui dengan jelas apa yang diinginkan. Keinginan-keinginan diri mengantarkan seseorang dapat membuat keputusan dan pertimbangan mengenai rencana-rencana apa yang akan dia lakukan. Mengenali diri sendiri juga merupakan langkah yang dapat meningkatkan kesadaran diri. Selanjutnya. Dua, meningkatkan kemampuan diri, yaitu lakukan perbaikan di berbagai bidang. Jangan hanya berfokus pada perbaikan satu bidang saja. Harus konsisten untuk meningkatkan diri dalam segala hal. Senantiasa belajar untuk mendapatkan semua keahlian tambahan yang penting untuk peningkatan karir. Melihat jauh ke depan tentang masa depan. Memiliki hasrat untuk mengeksplorasi masa depan dari sudut pandang yang objektif dan evaluasi jenis perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diinginkan tersebut. Yaitu berusaha untuk mengambil risiko, memiliki sikap bertanggung jawab pada diri sendiri, jangan pernah merasa pintar, terus merasa bodoh setiap saat sebagai motivasi untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan dan keahlian. Tiga, mempelajari keterampilan baru. Satu, mempelajari bahasa baru. Dua, belajar secara online. Tiga, mempelajari investasi itu penting. Empat, membaca buku, jangan malas. Lima, bergabung dengan organisasi. Keenam, hadir sebuah acara. Tujuh, menjadi seorang relawan.
4. Mengembangkan bakat dan minat. Untuk mengembangkan bakat dan minat diperlukan beberapa faktor berikut. 1. Stimulasi. Faktor stimulan bakat dan minat bisa internal atau eksternal. Stimulan yang utama ialah kesadaran akan potensi diri, belajar dan terus belajar. Konsentrasi dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan dari kita. 2. Berusaha untuk kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja. Kreatif akan menuntun jalan kita menuju pengenalan dan pemahaman bakat, menumbuhkan serta mengembangkan minat sehingga kita bisa mengembangkannya agar bermanfaat untuk kehidupan kita. 3. Peliharalah kejujuran dan ketulusan. Kita harus jujur mengakui bakat yang kita miliki sekalipun tidak begitu kita minati. Ketulusan mensyukuri bakat dan menumbuhkan minat meskipun perlu proses dan waktu. Bakat alami itu akan tetap ada, bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan meningkatkan kekuatan minat. Misalnya kita semua bisa menulis, tetapi yang berbakat bisa menghasilkan tulisan yang lebih baik daripada yang lainnya. Ketika bakat itu disertai dengan minat yang kuat, maka bakat itu akan berkembang lebih pesat dan berkualitas. Bakat itu akan mengundang kerinduan untuk melakukannya kembali, seperti orang yang mensuplai kebutuhan. Next. 5. Membangun identitas diri. Identitas diri merupakan sebuah refleksi diri kamu sendiri, bukan apa yang ingin dilihat orang lain. Lakukan self-check-in. Apakah yang sudah kamu capai selama ini? Apakah tujuan yang kamu ingin tetapkan sudah terpenuhi? Langkah apa yang seharusnya kamu lakukan? Hal yang terpenting dalam membangun identitas diri yaitu memahami dan mengembangkan diri kamu sendiri. Beranilah untuk menjadi your true authentic self. Langkah selanjutnya yaitu menumbuhkan role model. Dengan memiliki role model dapat memudahkan kita untuk melihat the big picture dari mimpi kita keseluruhan. Role model merupakan kumpulan dari beberapa karakter orang sukses yang sesuai dengan pribadi kita dan yang ingin kita ikuti sebagai masa depan. Karakter tersebut merupakan puzzle yang jika digabung akan menjadi pribadi yang ideal di masa datang. Langkah berikutnya adalah membuat portofolio dan produktivitas dari diri. Berikan karya-karyamu sesuai identitas diri yang telah dibangun, memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan link. Perkuatlah dengan knowledge, skills, dan experience. Tingkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman secara konsisten untuk dapat membangun dan menciptakan identitas diri. Langkah praktis yang bisa dilakukan untuk memperkuat identitas diri antara lain dengan membaca, menulis, sharing, berbicara, mengikuti bersosialisasi, masuk dalam komunitas, update profil, dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki kemiripan pribadi yang penting. Meningkatkan kesejahteraan hidup atau well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Mengidentifikasi atau meningkatkan potensi. Yang pertama, mencoba hal baru. Mengenali diri lebih dalam, merumuskan tujuan hidup, berada di lingkungan positif, membuang pikiran negatif, bersikap terbuka terhadap kritikan, menguatkan niat.
Potensi diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Strategi-strategi pengembangan SDM menurut Jones 1928 dalam Sarwono 1993 antara lain 1. Melalui pelatihan bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. 2. Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam arti pengembangan bersifat formal dan berkaitan dengan karir. 3. Pembinaan untuk mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian seperti manpower planning, performance apresiasi serta job analytic dan job classification dan lain-lain. 3. Rekrutmen untuk memperoleh SDM sesuai klasifikasi kebutuhan organisasi dan sebagai salah satu alat organisasi dalam perubahan dan pengembangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu melalui perubahan sistem. Tujuan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal. Next. 9. Meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama adalah mulailah mengembangkan suatu skill atau usaha dari hal yang suka. Yang berjuang diri. Yang ketiga, konsisten adalah kunci dari segalanya. Jauhkan diri dari rasa malas. 4. Buatlah goal planningmu dengan tak segan belajar dari berbagai buku, karena pada dasarnya belajar adalah proses seumur hidup yang tidak akan pernah cukup. Yang kelima, dapatkan dukungan sosial yang positif dan hindari toxic friends di lingkungan sosial dan kelilingilah diri dengan orang-orang yang sukses dan bersemangat. 6. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sekali sebuah pencapaian sederhana. Next. 10. Meningkatkan kesehatan. 1. Makan lebih banyak buah dan sayuran. Meskipun para pakar kesehatan masih belum memutuskan apakah pola makan dan gaya hidup yang benar-benar vegan adalah metode terbaik untuk kesehatan jangka panjang. Makan lebih banyak buah dan sayuran selalu menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Yang kedua, jangan terlalu banyak duduk. Berolahragalah. Penelitian menunjukkan bahwa berolahraga tidak hanya dapat membantu mengurangi ukuran lingkar pinggang, tetapi juga membantu menciptakan keseimbangan yang tetap antara energi masuk dan energi keluar. Yang ketiga, tidur lebih banyak, asal jangan berlebihan. Ada beberapa terobosan menarik dalam penelitian pada tahun 2018 yang menghubungkan dosis tidur dengan kondisi kesehatan. Ternyata terlalu banyak dan terlalu sedikit tidur meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. 4. Memahami cara manajemen stres. Kehidupan modern saat ini dapat membuat seseorang rentan terhadap stres yang serius.
masalah mental dan psikis inilah yang nantinya akan memberikan efek besar terhadap kesehatan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk lebih peka dan paham terhadap kondisi mental dan psikis. Caranya adalah dengan membuat daftar langkah dan solusi untuk mengatasi stres dan beban pikiran. Pastikan Anda memahami betul diri Anda sehingga dapat dengan mudah mengetahui penyebab dan cara mengatasi stres. Yang kelima, minum lebih banyak air. Kita semua tahu bahwa asupan air memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Namun, aktivitas yang padat dengan segala jadwalnya kerap membuat seseorang lupa untuk minum hingga tubuh mengalami dehidrasi. Pastikan Anda menyimpan botol air minum yang dapat mengisi sejumlah air yang Anda butuhkan di atas meja kerja Anda. Memenuhi aspirasi. 11. Aspirasi mengacu pada harapan dan ambisi, sedangkan menurut Ibrahim dan Ifgil 2015 bahwa aspirasi karir adalah tujuan yang ditetapkan seseorang untuk dirinya sendiri dalam suatu pekerjaan, suatu tugas yang memiliki arti penting bagi seseorang. Dengan kata lain, aspirasi karir dapat diartikan sebagai suatu harapan dalam pilihan karir. 12. Mendefinisikan dan melaksanakan rencana pengembangan diri. Sebuah rencana pengembangan diri adalah suatu proses yang terdiri dari mendefinisikan hal yang penting bagi Anda, sesuatu yang ingin Anda capai, kekuatan yang Anda sudah miliki, dan segala yang Anda butuhkan untuk meningkatkan diri dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. 13. Meningkatkan kemampuan sosial. Yang pertama, berbicara dengan jelas, kemampuan berkomunikasi akan berdampak bagaimana orang-orang memperlakukan Anda. Mereka yang periang biasanya banyak teman karena ia tahu bagaimana membangun pembicaraan. Yang kedua, punya sesuatu untuk dikatakan, jangan berpikir bahwa hanya dengan Anda bicara, orang lain pasti mendengarkan. Pastikan komentar Anda mempunyai isi. Yang ketiga, penuh pengertian. Setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi, pembicaraan awal biasanya tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai orang lain. Anda bisa saja tidak setuju dengan reka kerja, namun masih bisa bekerja sama secara produktif. Yang keempat, pengaruh orang lain dengan pendapat dan opini yang bermutu. Anda telah memberikan warna dalam bersosialisasi. Hal ini akan mempengaruhi orang lain dan mereka akan menyukai Anda. Yang kelima, selesaikan setiap masalah konflik tidak selalu jelek. Setiap argumentasi bisa dijadikan bahan untuk solusi. Kalau Anda bisa, lakukanlah. Yang keenam, tetap berkepala dingin. Pepatah hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Sudah sering kita dengar, jadi kalau Anda melihat ada orang yang memang senang cari gara-gara, mendingan jauhi saja dia. Yang ketujuh, jangan takut untuk berubah. Ada orang yang begitu keras kepala sampai ia tak mau berubah, meskipun perubahan itu baik. Yang kedelapan, tidak ada saya dalam tim. Banyak orang gemar membawa egonya dalam suatu teamwork. Jangan pernah lupa untuk memuji pekerjaan orang lain. Mereka akan melakukan hal yang sama. 9. Berdirilah di tengah-tengah memang sulit, apalagi jika Anda terlibat langsung. Tapi paling tidak Anda punya pendapat yang jernih bila ada suatu konflik. Cobalah ambil jarak dulu, supaya Anda bisa menganalisis sesuatu dengan akurat. Yang terakhir, 10. Miliki rencana seperti apapun dalam kehidupan. Persiapkan diri Anda ketika akan bersosialisasi. Biarpun Anda spontan dan pandai berbahasa basi, Anda harus punya patokan dalam proses berpikir ketika melakukan percakapan. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wis ra ojo lali rek konverten kok kirimen.